Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Tanggungan Tirus dan Sidon. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat, ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, sabda Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menegur kita yang sering merasa sudah dekat dengan gereja, rajin misa, rajin berdoa, tetapi hati kita beku, telinga kita tertutup, dan hidup kita jauh dari pertobatan nyata. Coba kita renungkan dalam hidup sehari-hari. Berapa banyak kata-kata Injil yang kita dengar setiap minggu, tetapi begitu misa selesai, amarah masih kita pelihara, iri hati tetap kita genggam, mulut masih tega berbohong, dan hati enggan mengampuni. Kita sering lebih sibuk menghakimi kesalahan orang lain daripada melihat kerak di hati kita sendiri. Saudari dan saudara, sabda ini mengetuk pintu rumah hati kita. Apakah dalam keluarga, di tempat kerja, di jalanan, di grup WhatsApp, di media sosial, apakah kita sungguh mau berubah? Tuhan Yesus sudah hadir di tengah kita, menyapa lewat orang kecil, lewat pasangan, lewat anak-anak, lewat rekan kerja yang kadang bikin kita belajar sabar. Jangan sampai kota Korazim dan Betsaida itu hidup dalam diri kita, seolah kita dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya kita menolak bertobat. Marilah kita mulai dari yang sederhana. Mungkin hari ini kita mau menahan lidah supaya tidak melukai. Mungkin hari ini kita mau lebih sabar mendengar orang lain. Atau mungkin hari ini kita mau meminta maaf atau memaafkan meski berat. Sebab pertobatan bukan bicara hal besar dulu, tetapi keberanian memulai dari hati, dari rumah, dari diri sendiri. Kiranya sabda Tuhan Yesus hari ini meneguhkan kita untuk sungguh hidup sebagai anak-anak terang yang mau berubah setahap demi setahap, sambil bersandar penuh pada kerahiman Allah yang selalu menanti kita pulang. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menegur dan menuntun kami pada pertobatan. Bukalah hati kami agar mampu mendengar,
merenung dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setia menanggapi rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan, seperti yang diajarkan gereja-Mu, dan mampukan kami berbuah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.